Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Senin lagi ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, energi santet itu seperti apa ya? Ya macam-macam ya. Terus saya jelaskan, misalkan energi santet itu warnanya merah. Energi santet itu warnanya merah. Terus ada orang yang apa? Yang tahu ya, pernah merasakan atau pernah melihat, oh saya ini pernah tidak merah warnanya tapi hijau. Oh saya merasakan tidak ada warnanya tapi mau cenut-cenut. Ini tidak bisa dijelaskan ya. Percuma saya jelaskan ya. Kenapa? Anda tidak memiliki dasar olah rasa, olah batin, olah peka suasana alam. Saya jelaskan secara dimensi batin, ya tidak akan percaya diri Anda. Nah, supaya Anda percaya, latih yang namanya olah rasa. Olah rasa ini adalah kemampuan untuk kita bisa menangkap sebuah energi, merasakan. Ya. Rasa ini ya macam-macam ya. Yang sehari-hari kita rasakan ya, ada seneng, ada sedih, itu juga rasa. Itu kan universal ya. Rasa seneng ya, Anda di Papua ya, sampai dengan ada di Bandung sana. Rasane wong seneng, atau bahkan seluruh dunia rasane wong seneng iku podo. Ya. Rasane sedih iku juga podo. Artinya apa? Energi itu tidak mungkin bisa bohong. Ya, sama halnya ketika Anda ini sedih. Mungkin ya, fisik Anda bisa menutupi bahwasanya oh saat ini saya sedih. Fisik saya saat ini sedih. Anda tutupi dengan senyuman, tapi ya tetap aja. Pancaran energinya, kesedihan itu tidak bisa disembunyikan. Itulah yang namanya energi. Lah kalau Anda ingin merasakan energi semacam ini, kira-kira ya, Anda gunakan mata telanjang Anda gunakan pikiran Anda, nyambung enggak? Ya enggak nyambung. Karena dimensinya sudah beda. Maka yang perlu digunakan adalah dimensi batin. Dirasakno dengan batinnya. Kalaupun nanti penangkapannya macam-macam, ya itu menunjukkan bahwasanya level Anda itu di situ ya. Ya contoh misalkan ya, ada penampakan makhluk halus. Yang dia lihat ya, wujudnya adalah harimau misalkan. Ya, wujudnya harimau. Ketika kita kuat secara rasa ya, maka kita akan bisa melihat ya tidak hanya wujud harimau tapi wujud energinya sampai paling dalam. Ini tidak bisa ya, kita gunakan logika berpikir itu tidak iso. Karena beda-beda. Kalau saya jelaskan dengan logika berpikir saya, ya, yang mana itu basicnya adalah tangkapan dari batin saya, terus saya terjemahkan dengan logika berpikir saya sampaikan kepada diri Anda, ya tidak sambung. Kenapa tidak sambung? Anda tidak punya basic gitu ya. Tidak punya basic ya. Ibarat Anda ini ya SMP, saya kasih pelajaran S1, tidak sambung. Nah, makanya Anda kuasai dulu yang namanya olah rasa, peka suasana alam, olah batin. Baru ya saya ngomong semacam ini, hanya sesederhana semacam ini, tidak sampai detail ya. Ya, itu Anda sudah paham. Kenapa bisa paham? Karena Anda menangkap materi yang saya sampaikan tidak hanya dengan dimensi pikiran Anda, tapi juga dimensi energi Anda. Nah, untuk orang awam ya, yang paling mudah untuk merasakan energi sihir teluk santet, ya Anda lihat ya, Anda lihat diri Anda ini ya, tambah kenceng apa tambah melempem ibadah ya. Kalau Anda tambah melempem ibadah, jelas energi negatif Anda sudah banyak. Ya bisa karena sihir karena memang ada orang yang benci dengan diri Anda, ataupun karena perilaku Anda yang memang jelek, sehingga makhluk halus itu nempel dalam tubuh Anda. Nah, paham ya? Tidak paham?
Coba ya, teman-teman channel lagi. Ketika Anda mendengarkan ya, materi-materi yang saya sampaikan, cobalah Anda ini menggunakan dimensi batin Anda juga ya. Jangan hanya menggunakan dimensi lahir, pikiran saja. Belajar untuk menggunakan dimensi batin ya. Supaya Anda bisa merasakan ya energi yang saya sampaikan di dalam materi ini. Materi ini pasti ada energinya, tidak mungkin tidak ya. Setiap materi yang saya sampaikan, ketika Anda menggunakan dimensi batin Anda, maka Anda akan menemukan intinya gitu ya. Dan itu tidak perlu dijelaskan lagi, Anda akan lebih paham, lebih detail daripada ketika Anda menggunakan pikiran Anda. Pikiran ini hanya alat ya, hanya pintunya buka gitu loh. Selanjutnya biarkan ya batin Anda yang menginterpretasi, menerjemahkan. Tidak hanya apa yang saya sampaikan secara verbal ya di mulut saya, tapi juga pancaran energinya gitu. Itu kalau Anda terbiasa seperti itu, Anda baru bisa baca bagaimana energi santet, bagaimana energi teluh. Sama halnya ya, Anda ini punya teman ya, Anda punya teman, Anda mampu merasakan orang ini jahat ya, orang ini jahat, tapi Anda tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata ini, tidak bisa menjelaskan, menerjemahkan dengan visual ya, yang Anda lihat orang ini jahat itu karena apa, itu tidak bisa menjelaskan, tapi Anda bisa merasakan. Nah, hal semacam inilah yang maksud dengan menangkap energi itu seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orangnya belum melakukan perbuatan jahat ya di depan Anda atau menjahati Anda, tapi kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan di dalam kehidupannya itu banyak sekali ya, sehingga aura pancaran energinya itu negatif. Itu Anda bisa merasakan. Wah, kok nggak enak sih aku udah cedek ambil wong iki. Oh, kok nggak enak. Itu pasti seperti itu. Lah kira-kira ya, teman-teman saya lagi bisa ndak Anda ini menggambarkan ya energi yang jahat itu seperti apa? Ya ndak iso. Ya, hanya bisa diterjemahkan dengan rasa. Oh, ini jahat. Oh, ini baik. Ya ada juga ya, ada juga ya, ini kan level-levelan ya. Ada juga yang melihat oh energinya santet itu merah. Ada juga amalan ilmu hikmah ya, yang bukan santet tapi energinya merah. Ada amalan-amalan ya yang sifatnya panas itu energinya merah, seperti ayat kursi ya, seperti macam-macam. Jadi terletak, tergantung dari melekat di mananya gitu ya energi tersebut. Nah, demikian saudaraku sekali lagi ya, menjawab pertanyaan saudara kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.